Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Kristus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa di malam hari ini dalam Empower Night Rabu 12 Agustus 2020. Dan seberapa Bapak Ibu, Papa Mama, Saudara semua, anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing maupun di mana saja berada yang mengikuti live streaming malam hari ini, mari kita akan masuk dalam doa untuk kita akan diperlengkapi malam hari ini sambil nyanyikan refnya. Ajaiblah, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau memelihara setiap kami, melindungi kami, menilai kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Sesudah kami melakukan aktivitas kami masing-masing selama sehari yang sudah kami lewati ini Tuhan. Dan saat indah ini kami dapat bersama-sama dalam Empower Night di malam ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kami lewat apa yang akan kami dengarkan, lewat kami diperlengkapi Tuhan. Karena kami tidak puas dengan apa yang ada saat ini, kami rindukan untuk Engkau terus perlengkapi kami sebagai jemaat, sebagai anak-anak kerajaan, untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Raja di atas segala Raja, mengerti kehendak Bapa Surgawi, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat malam hari Tuhan, kami akan memulaikan untuk Empower Nights. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom semua sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, baik di kota Kupang maupun di luar kota Kupang. Shalom bagi kita semua. Dan malam hari ini siapkan hidup kita, hati kita untuk kita diperlengkapi. Hari Minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana jalan menuju kepada kebebasan yang hakiki, kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Dan kita lihat bahwa ternyata jalan menuju kepada kemerdekaan yang sejati itu adalah yang namanya padang gurun, yang namanya padang belantara. Karena disitulah sekolah kehidupan kita.
kita jalani seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan mereka melewati padang gurun. Ada 40 tahun kurang lebih mereka beredar-edar. Dan malam hari ini mari kita lihat apa yang menjadi penghalang untuk kita menuju kepada kebebasan yang sejati atau kemerdekaan yang sejati. Saya ingin membaca dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat ini sudah sempat saya singgung pada hari Minggu kemarin ayat 2-nya. Tapi malam ini saya inginkan untuk kita baca bersama di dalam Ulangan 8 mulai ayat yang pertama dengan topik di situ bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Dia berkata demikian, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai, atau saya katakan dalam kurung menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, kita tambahkan satu ayat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tadi, maka perjalanan di padang gurun itu adalah atas kehendak Tuhan untuk bangsa ini atau untuk orang Israel. Di dalam ayat yang kedua, bahwa perjalanan yang kau lakukan itu atas kehendak Tuhan Allahmu. Tentunya kalau itu atas kehendak Tuhan, maka kita percaya bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang dimana Tuhan ada beserta dengan orang Israel. Karena sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah dituntun dengan tiang awan pada siang hari dan dituntun dengan tiang api pada malam hari. Dan Allah sendiri yang menuntun mereka, untuk orang Israel, mereka berjalan di padang gurun. Mujizat-mujizat Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan ajaib terjadi, dan bangsa Israel hanya menjalani saja. Untuk mereka ada di satu tempat, mereka bermalam di situ, mereka membuat tenda di situ, kemah di situ, dan pada saat Tuhan perintahkan untuk mereka berjalan, maka mereka harus membongkar kemah mereka lagi, dan mereka melanjutkan perjalanan. Sebenarnya hidup mereka adalah hidup yang, saya bisa katakan hidup yang enak dalam tanda kutip, karena segala sesuatu itu dituntun oleh Tuhan. Segala sesuatu itu disediakan oleh Tuhan. Memang di padang belantara itu mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka mengalami keadaan-keadaan yang dimana tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka mungkin merasa tidak puas dengan kondisi yang terjadi, dengan kondisi misalnya mereka tidak mendapatkan air, mereka kehausan kurang lebih 3 hari. Tapi disitulah Tuhan melakukan mujizat. Dari batu itu maka muncul atau keluarlah air dan mereka bisa meminum air tersebut. Dan makanan dan hal-hal yang lainnya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa
ada hal-hal yang memang tidak mereka harapkan terjadi. Ada hal yang mungkin bagi mereka itu sesuatu yang sulit, sesuatu mungkin yang menyusahkan mereka. Tetapi dengarkan bahwa itu tidak menjadi penghalang untuk mereka tetap berjalan, untuk mereka tetap bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi bagi saya melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, karena mereka dituntun langsung oleh Tuhan dengan Musa sebagai pemimpinnya. Jadi sebenarnya penghalang itu secara yang nampak dengan mata itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang menjadi, ya inilah pengalaman hidup kita, bahwa ada yang dinamanya penghalang-penghalang. Mungkin katakanlah yang menjadi rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita, yang terjadi mungkin di sekeliling kita. Tetapi dengarkan, sebenarnya kalau kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari hidup kita yang lama, yang digambarkan sebagai tanah Mesir, ya, dan sekarang Dia sudah lepaskan kita sudah masuk dalam perjalanan iman kita, yang dimana Tuhan sedang mengizinkan kita untuk kita dapat mengalami yang namanya pertumbuhan menuju kepada kedewasaan yang penuh. Karena lewat keadaan-keadaan yang terjadi di padang gurun itu, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang mencobai kepada orang Israel pada waktu itu, apakah mereka berpegang kepada firman atau tidak. Apakah mereka berpegang kepada perintah-perintah Tuhan atau tidak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mereka bisa menuju ke tanah perjanjian, menuju kepada kemerdekaan mereka yang sejati, yang sebenarnya adalah sebenarnya karena mereka tidak berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi masalahnya itu bukan masalah yang ada di luar. Jadi penghalang di sini bukan soal makanan, bukan soal minum, ya, kehausan. Penghalang di sini bukan soal keadaan-keadaan yang tidak enak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang menjadi penghalang di sini adalah diri daripada orang Israel itu sendiri. Ya, makanya malam hari ini saya beri judul penghalang menuju kepada kebebasan yang sejati. Jadi yang menjadi penghalang di sini adalah mereka sendiri. Yang menjadi penghalang di sini adalah mentalitas daripada orang Israel yang waktu sudah keluar dari Mesir, yang dimana Tuhan menghendaki supaya pola pikir Mesir, mentalitas Mesir, filosofi Mesir itu mereka tinggalkan, dan mereka siap menerima tuntunan dari Tuhan. Mereka siap untuk mentaati, seperti dikatakan tadi, mereka setia, ya. Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Jadi dengarkan, yang dibutuhkan oleh orang Israel pada waktu itu, dan itu juga menjadi gambaran buat kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ini. Yang dibutuhkan itu adalah ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Yang dibutuhkan itu adalah taat kepada firman Tuhan. Yang dibutuhkan itu adalah di mana orang Israel, di mana mereka taat kepada hukum-hukum Allah. Karena waktu kita mentaati hukum-hukum Allah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia punya hukum-hukumnya. Ada hukum alam, ya, dan tapi juga ada hukum yang namanya hukum rohania. Hukum roh, Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman, ya. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mengajar kepada orang Israel untuk mereka belajar untuk mempercayai Tuhan, untuk mereka belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ucapkan. Karena setiap perkataan-perkataan Tuhan, setiap ucapan Tuhan itu adalah hukum bagi kita sebagai orang percaya. Dan kalau mereka mentaati itu, maka justru mereka akan dapat menikmati yang namanya tanah perjanjian,
tanah Kanaan, kemerdekaan yang hakiki. Kita menjadi pribadi yang independen. Kita menjadi pribadi yang bebas dengan bertanggung jawab seperti yang terjadi pada waktu Allah menciptakan manusia pertama dan ditempatkan di Taman Eden. Jadi apa yang menjadi handicapnya? Apa yang menjadi penghalangnya? Sebenarnya yang menjadi penghalang daripada orang Israel bukan yang ada di luar mereka, tapi yang menjadi penghalang bagi mereka itu adalah apa yang ada di dalam mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka. Ingat ya, hari Minggu kemarin kita belajar bagaimana mereka mengalami keadaan yang tidak ada air, ya, makanan yang mereka makan itu merasa bosan, akhirnya mereka mulai apa? Mereka mulai dikatakan oleh kita bersungut-sungut, Bapak Ibu. Nah, apa yang ada di hati itu keluar di mulut, Bapak Ibu. Saya membaca dan saya sampai heran kenapa sampai Tuhan itu sangat membenci dengan yang namanya bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ternyata bersungut-sungut, lawan daripada bersungut-sungut itu adalah mengucap syukur. Yang seharusnya mereka lakukan waktu dipandang belantara itu, harusnya mereka mengucap syukur di dalam segala hal. Seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena tidak ada yang dilakukan oleh Tuhan yang akan mencelakakan kita. Ingat janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan-rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi penghalang nomor satu sebenarnya adalah diri kita. Bagaimana kita bisa mencapai yang namanya kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang benar itu adalah sebenarnya diri kita. Mungkin pertama kali soal konsep kita berpikir. Mereka masih ingat Mesir. Mereka masih ingat bagaimana mereka di Mesir. Yang seharusnya harus diganti, Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan kita harus berubah konsep berpikir kita. Kita harus berubah cara pandang kita. Kalau kita melihat dengan cara pandang yang lama, maka sekarang kita melihat dengan cara pandang yang baru. Cara pandang yang sudah dilepaskan. Karena waktu kita melihat dengan cara pandang yang baru, maka kita tidak akan bersungut-sungut, tapi kita akan menggantikan itu dengan senantiasa mengucap syukur. Orang yang bersungut-sungut itu akan mempengaruhi orang-orang yang lain, Bapak Ibu. Orang-orang yang lain mungkin akan terpengaruh karena sungut-sungutan daripada orang Israel. Mungkin waktu satu bersungut langsung melebar dan akhirnya semua mereka bagaikan di satu kompak, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji itu janjinya itu ya dan amin. Tuhan waktu Dia berjanji Dia tidak pernah berdusta. Jadi masalah dari orang Israel ini saya bukan masalah karena mungkin tidak dapat air selama 3 hari, mungkin soal makanan, mungkin soal keadaan-keadaan yang tidak enak. Bukan itu masalah yang sesungguhnya. Itu tidak menjadi tantangan mereka, tidak menjadi halangan mereka. Yang menjadi halangan mereka itu adalah mereka sendiri. Karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak setia. Padahal Tuhan berkata bahwa kalau kamu setia, maka kamu akan hidup dan kamu akan bertambah banyak. Mereka harus setia dengan apa yang Tuhan katakan. Ikuti saja, Bapak Ibu. Saya senang dengan kata taat ini. 4 huruf. Kita baca dari depan itu T-A-A-T, taat. Kita baca dari belakang T-A-A-T, taat. Jadi mau dari depan, mau dari belakang, taat. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, dengan kondisi yang terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas mungkin kondisi di pekerjaan kita, maka kita tetap taat. Kalau kita taat berarti kita setia, maka janji Tuhan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Jadi penghalangannya bukan di luar. Bukan di luar, tetapi di dalam. Makanya kenapa sampai Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air
kehidupan. Kebanyakan kita lebih mementingkan ego kita. Ego kita bertakhta di dalam hati kita, maka kebanyakan yang terjadi sumut-sumut, Bapak Ibu. Ya, saya paling tidak suka kalau dekat-dekat orang yang bersungut-sungut, karena kayak jadi dia dengar aja dia sungut-sungut, saya sudah kayak rasa seperti apa gitu. Ya, itu bagaikan toksin, ya, toksit, ya, racun, Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa sampai kita harus mengembangkan suatu gaya hidup yang mengucap syukur dalam segala hal? Karena itu menandakan kita sedang menuju kepada kedewasaan. Kita sedang menuju kepada kemerdekaan yang hakiki. Orang semakin dewasa, dia semakin merdeka, dia semakin tenang. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Maka kita harus jaga hati kita. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Salomo untuk kita menjaga hati kita. Karena memang ada keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu mungkin kita tidak puas. Tapi dengarkan, sebenarnya di dalam Tuhan itu, saya sering katakan, Yesus bagi saya itu cukup. Kita puas. Karena mungkin terjadi, kita mungkin masih punya masalah dengan diri kita sendiri. Mungkin terjadi kita masih punya masalah dengan gambar diri kita. Ya, dengan jati diri kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita dibebaskan dari dosa kita, maka kita harus terima kita sebagai ciptaan yang baru, maka gambar diri kita dipulihkan. Kita menemukan siapa kita di dalam Kristus. Ternyata kita ini adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat berharga, dan kita harus hidup sesuai dengan Tuhan ciptakan kita. Yang terjadi mungkin bagi saya, waktu di padang belantara orang Israel, mereka kehilangan versi asli mereka. Kita harus kembali kepada aslinya kita, Bapak Ibu. Waktu kita kembali kepada aslinya kita, sesuai dengan Tuhan ciptakan kita, sebenarnya disitulah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu. Karena mungkin juga bisa terjadi, ya, hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Ya, kalau mereka komplain kepada Musa, mereka komplain kepada mungkin pemimpin, sebenarnya mereka itu juga komplain kepada Tuhan. Karena pemimpin Musa itu setiap yang dia lakukan itu dia hanya dengar daripada apa Tuhan katakan, maka dia lakukan seperti itu. Dan kalau terjadi keadaan-keadaan yang tidak diharapkan, itu bukan karena kemauannya Musa. Itu merupakan satu kondisi yang Tuhan izinkan untuk dapat melihat seperti apa hati daripada orang Israel ini. Maka kita lihat ayat yang tadi kata bahwa untuk melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi yang paling penting itu yang di dalam kita, bukan yang di luar. Makanya saya katakan yang menjadi penghalang utama itu bukan kondisi luar. Jadi yang menjadi penghalang itu adalah diri kita sendiri, yang dimana kita tidak mau taat, kita tidak setia kepada Tuhan, kita mau dengan kemauan kita karena ego kita berkuasa. Dengarkan, situasi yang terjadi di padang gurun pada waktu itu, tadi siang saya sempat naikkan quote itu sebagai hanya pemicu saja. Dan itu hanya 10%, Bapak Ibu. Ya, itu sebagai pemicu. Tapi dengarkan, yang paling menentukan itu yaitu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Karena saya percaya pikiran kita itu sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah, sehingga pikiran kita sudah diperbaharui. Kita memiliki pikiran Kristus saat ini. Karena dalam Alkitab memang hati bicara ada hubungannya dengan pikiran. Ya, pikiran dan hati ada hubungan yang erat. Apa yang kita pikirkan, dari situ kita bisa merasakan, Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, seperti Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, semua yang benar, semua yang suci, semua yang enak didengar, itu yang dipikirkan. Sehingga itu akan menjadi pencerminan dalam kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, kehidupan yang walaupun kita menghadapi masalah, tapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam kita, dan dari hati kita ini juga yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka dari itu Bapak Ibu, buat saya, apabila Tuhan izinkan terjadi padang gurun dalam hidup saya, terjadi padang belantara dalam hidup saya, maka itu bukan menjadi halangan, tapi saya harus menjaga hati saya, supaya saya memastikan bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk membawa saya untuk mengalami yang namanya peningkatan. Ya, mengalami elevasi, mengalami
pertumbuhan secara rohani kita, kekuatan kita bertumbuh sehingga kita mencapai kepenuhan Kristus. Maka disitulah disebut dengan kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi penghalang itu bukan di luar Bapak Ibu, tapi penghalang nomor satu itu adalah di dalam kita, yaitu pikiran kita, hati kita. Maka Bapak Ibu, pikiran-pikiran yang lama ya kita buang, ya. Mentalitas Mesir, ya, mentalitas budak kita harus buang. Kita harus ambil pikiran Kristus, pikiran Allah, mentalitas sebagai anak-anak raja, mentalitas sebagai duta-duta kerajaan, sehingga apapun yang ada di hadapan kita itu menjadi sarana untuk kita bisa mengalami pertumbuhan iman, untuk kita bisa mengalami semakin kita mencapai kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Pada saat kita mencapai itu yang disebut dengan kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sama seperti Kristus. Biarlah malam hari ini kita jangan cari kambing hitam. Kita jangan persalahkan kondisi, kita jangan persalahkan situasi. Tapi kalau kita menangkap kebenaran Tuhan pada malam hari ini, mari kita melihat kepada diri kita. Apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Karena setiap perintah-perintah Tuhan itu adalah hukum-hukum Allah. Dan kalau kita melakukan hukum-hukum Allah, maka kita akan mengalami janji-janji Allah terjadi atas hidup kita. Mari kita lihat diri kita sendiri. Mari kita renungkan apa yang sudah terjadi dengan hidup kita. Bagaimana respon-respon kita. Apakah kita menjaga hati kita? Atau kita lebih menjaga barang emas kita, perhiasan kita, daripada hati kita. Pada waktu kita belajar menjaga hati kita, maka Bapak Ibu, engkau akan melihat kehidupanmu akan terus naik. Engkau akan mengalami elevasi. Engkau akan mengalami peningkatan. Engkau semakin berhikmat. Engkau semakin bijaksana. Karena pada waktu engkau menghadapi pengalaman-pengalaman padang gurun, engkau ingat kebenaran Tuhan, engkau terapkan itu, engkau aplikasikan, engkau lakukan firman Tuhan, maka disitulah Tuhan terus memberkati kita. Kita akan semakin maju, semakin bertumbuh sampai mencapai kepenuhan Kristus. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Tundukkan kepala kita malam hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Sesungguhnya Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk lewat Empower Night yang kami lalui malam hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa ternyata penghalang-penghalang itu bukan di luar kami. Penghalang-penghalang itu bukan orang lain. Penghalang-penghalang itu bukan kondisi atau situasi. Tapi ternyata penghalang itu adalah diri kami sendiri, yang dimana kami tidak mau melihat seperti Tuhan melihat Tuhan. Kami mungkin lebih cepat untuk bersungut-sungut daripada kami mungkin datang kepada Tuhan dan minta peneguhan dari Tuhan, minta arahan dari Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan menuntun orang Israel di padang belantara, seharusnya kehidupan kami harus seperti itu. Pada waktu kami menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, maka kami dapat berdiam diri dan merenungkan. Dan kami dapat Tuhan merenungkan apa maksud Tuhan di balik semua ini. Karena Tuhan mau untuk kami dapat dibawa kepada tanah perjanjian, yaitu kemerdekaan yang sejati dalam hidup kami. Tuhan, kami inginkan supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus Tuhan. Kami mau supaya pikiran kami terus dibasuh dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami mau supaya pola pikir kami terus mengalami pembaharuan. Baharui kami terus Tuhan, sehingga kami terus senantiasa menuju kepada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Berkati para orang tua, opa-oma yang ada, anak-anak muda di rumah, remaja, anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga dapat diperlengkapi Tuhan. Kami malam hari ini yang diperlengkapi Tuhan. Kalau mungkin kami belum dibukakan, biar malam hari ini kami dibukakan Tuhan. Sehingga kami mengerti seperti apa kami harus berbuat seperti apa. Karena Tuhan izinkan juga itu terjadi untuk kami dapat memahami apa yang menjadi
rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami, biar kami terus jadi berkat di domain kami masing-masing. Biar kami Tuhan dapat berdampak Tuhan di tempat kerja kami, di tempat usaha kami Tuhan, setiap hari Tuhan, karena itulah penugasan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus mengurapi kami Tuhan. Kami diberikan Tuhan pencerahan-pencerahan, dan kami Tuhan dapat membawa Tuhan apa yang menjadi Tuhan keinginan Tuhan, membawa kerajaan sorga, membawa kerajaan Allah di mana saja Tuhan kehendaki kami berada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan, baik kami yang ada di studio ini Tuhan, maupun yang ada di rumah atau di mana saja mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai kami Tuhan untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah di domain kami masing-masing Tuhan. Termasuk mereka yang menyaksikan di luar Kota Kupang, di pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau juga menilai memberkati mereka Tuhan, sehingga kalau mereka diperlengkapi, maka mereka terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, membawa Injil kerajaan Allah. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk kemanapun kami pergi dan berada, kami membawa, menyampaikan, memberitakan Injil kerajaan Allah yang membebaskan dan memulihkan setiap kami Bapa. Berkati teman-teman yang ada, media yang ada Tuhan, pilihlah kehidupan mereka Tuhan, buat kesetiaan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau juga yang dapat melakukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas teman-teman media yang ada Bapa. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur, dan untuk perenungan kami lewat sharing singkat di Empower Night di malam hari ini Tuhan, biar Tuhan kami juga dapat menikmati di malam akan berlalu. Kami beristirahat Tuhan. Biar sementara kami beristirahat Tuhan, Engkau berikan kami energi yang baru Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan istirahat yang baik, dan kami bangun besok pagi, kami dapat melakukan semua apa yang harus kami lakukan, dan semua yang kami lakukan itu kami lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Maka kami mengakhiri Empower Night di malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biar kekuatan Tuhan jadi bagian kita. Salam sehat. Tetap kita lakukan protokol kesehatan yang berlaku. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom. Oh, haleluya.